Judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri 221 Palembang, muatan pelajaran PPKN, materi simbol Pancasila menggunakan model example dan example. Adapun abstrak pada karya ilmiah saya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, merupakan salah satu muatan pelajaran kurikulum 2013 pada tingkat SD. PPKN memiliki misi yang harus diemban, salah satunya sebagai pendidikan dasar untuk mendidik warga negara agar mampu berpikir kritis, kreatif, mengkritisi, dan mengembangkan pikiran. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta di kelas 4 SD Negeri 221 Palembang pada muatan pelajaran PPKN materi simbol Pancasila menggunakan model example dan example. Penelitian ini dilakukan tanpa peserta didik melalui simulasi proses pembelajaran dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Simulasi siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020 dan simulasi siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020. Pelaksanaan simulasi siklus 1 pada deskriptor yang belum muncul sehingga dilanjutkan dengan simulasi siklus 2. Pada simulasi siklus 2, semua deskriptor telah muncul sehingga hasil penelitian dapat dikatakan sudah mengalami peningkatan pada proses pembelajaran. Adapun kata kunci pada abstrak, yang pertama penelitian tindakan kelas, dan example, proses dan hasil belajar. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Proses belajar peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 221 Palembang jauh dari misi yang diharapkan, dan dilihat dari hasil nilai ulangan harian peserta didik, masih jauh dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu sebesar 68. Data tabel prasiklus peserta didik yang memenuhi KKM 68 hanya 22%. Hasil ini tidak sesuai yang diharapkan, sedangkan target KKM 68 dengan indikator keberhasilan sebesar 78%. Identifikasi masalah yang terjadi, peserta didik tidak aktif bertanya dalam mengajukan pendapat karena kurangnya penerapan model dalam pembelajaran pada materi simbol Pancasila. B. Rumusan masalah, yaitu adakah peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 221 Palembang muatan pelajaran PPKN, materi simbol Pancasila menggunakan model example non-example. C. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 221 Palembang muatan pelajaran PPKN, materi simbol Pancasila menggunakan model example non-example. D. Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Manfaat bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan hasil belajar, manfaat bagi guru sebagai salah satu alternatif atau referensi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, membantu memotivasi para guru di sekolah untuk inovatif. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Menurut Aryani dan Susantim, kewarganegaraan merupakan materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosial-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut UU RI nomor 26 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Winaputra, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sendiri sebagai manusia. 3. Ruang lingkup kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK muatan PPKN kelas 4 semester 1, tema 4, subtema 1 dan 2 SD Negeri 221 Palembang. 3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Model pembelajaran example non-example. Menurut Huda dalam Aji menerangkan bahwa model pembelajaran example non-example ialah model pembelajaran yang mengaplikasikan gambar sebagai sarana untuk mempresentasikan materi pelajaran. 5. Kelebihan model pembelajaran example non-example yaitu model pembelajaran yang membuat peserta didik lebih kritis dalam berpikir dan menganalisis gambar
6. Kekurangan model pembelajaran example non-example, yaitu tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dalam bentuk gambar. Selain itu, model pembelajaran ini memakan waktu yang lama. 7. Langkah-langkah model pembelajaran example. Yang pertama, A. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 8. Pengertian hasil belajar menurut Sukmadinata menjelaskan bahwa hasil belajar atau asesmen adalah perwujudan atau penyebaran dari kemampuan atau batas yang dimiliki seseorang. Bab 3. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran. A. Subjek, tempat, waktu penelitian, dan pihak yang membantu penelitian. Subjeknya, peserta didik kelas 4B, laki-laki 10 orang dan perempuan 13 orang. Jumlahnya 23 peserta didik dalam tahap prasiklus dan tanpa peserta didik dalam tahap simulasi siklus 1 dan 2. Adapun tempat penelitian yaitu SD Negeri 221 Palembang, beralamat di Jalan KH M. Said, RT 07 RW 03, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Sementara itu, pelaksanaan perbaikan pembelajaran terdiri dari prasiklus, simulasi siklus 1, dan simulasi siklus 2. Penelitian ini diamati oleh teman sejawat Serli Puspitasari SPD dan Supervisor 1 Dr. Santi Oktarina SPD MPD. B. Prosedur perbaikan pembelajaran. 1. Perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1. A. Perencanaan simulasi siklus 1, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi simbol dan makna sila pertama Pancasila serta contoh pengamalan sila pertama. Menyiapkan media gambar, selanjutnya menyiapkan lembar observasi, dan yang terakhir membuat soal evaluasi. B. Pelaksanaan simulasi siklus 1. Adapun langkah-langkah kegiatan perbaikan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. C. Pengamatan atau observasi simulasi siklus 1 dilakukan oleh supervisor 1 dan teman sejawat. Dari hasil pengamatan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu secara tampilan, konten atau materi, dan sistematika. D. Simulasi siklus 1. Kegiatan refleksi dilakukan peneliti setelah data hasil observasi dianalisis. Pelaksanaan refleksi untuk melihat adakah peningkatan hasil belajar peserta didik. Keseluruhan hasil refleksi ini untuk melihat kelemahan atau kekurangan dan untuk melakukan tindak lanjut melaksanakan siklus selanjutnya. 2. Perbaikan pembelajaran simulasi siklus 2. A. Perencanaan simulasi siklus 2. Membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi simbol dan makna kedua Pancasila serta contoh pengamalan sila kedua. C. Teknik analisis data. Pada penelitian ini terdapat 2 cara, yaitu 1. Kuantitatif, 2. Kualitatif. Bab 4. Hasil dan pembahasan penelitian. A. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. 1. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1. Pelaksanaan penelitian siklus 1 dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 di SD Negeri 221 Palembang, kelas 4B tanpa peserta didik dikarenakan pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 ini sebagai berikut. A. Perencanaan simulasi siklus 1, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi simbol dan makna sila pertama Pancasila, serta contoh pengamalan sila pertama. Menyiapkan media gambar, menyiapkan lembar observasi, dan yang terakhir membuat soal evaluasi. B. Pelaksanaan simulasi siklus 1. Adapun langkah-langkah kegiatan perbaikan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. C. Pengamatan atau observasi simulasi siklus 1. Kegiatan observasi diamati oleh teman sejawat Serli Puspitasari SPD dan Supervisor 1 Dr. Santi Oktarina SPD MPD tanggal 7 Mei 2020. Hasil pengamatan kegiatan siklus 1 secara tampilan yaitu tampilan gambar pada saat simulasi jelas, terang dan tidak bergoyang, suara terdengar jelas dan jernih. Hasil pengamatan berdasarkan konten atau materi yaitu tidak adanya identitas, materi sudah urut dan teratur, materi pembelajaran sudah sesuai dengan usia anak didik,
Hasil pengamatan berdasarkan sistematika, yaitu kegiatan sudah berurutan dimulai dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. D. Tahap refleksi simulasi siklus 1. Kelebihan pada saat simulasi siklus 1 seperti tampilan gambar jelas, terang dan tidak bergoyang. Kekurangan pada saat simulasi siklus 1: 1. Tidak ada perkenalan diri. 2. Tidak ada apersepsi. 3. Media terlalu kecil. Oleh sebab itu, dari simulasi yang dilakukan pada siklus 1 di atas masih ada deskriptor yang belum muncul, maka peneliti harus melanjutkan penelitian tindakan kelas ke siklus 2 untuk meningkatkan proses dan kualitas belajar peserta didik. 2. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 2. Pelaksanaan penelitian siklus 2 ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di SD Negeri 221 Palembang. A. Perencanaan simulasi siklus 2. Sama saja seperti simulasi siklus 1, membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. B. Pelaksanaan simulasi siklus 2. Langkah-langkahnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. C. Pengamatan observasi simulasi siklus 2. Hasil pengamatan secara tampilan yaitu gambar pada saat simulasi jelas, terang dan tidak bergoyang, suara terdengar jelas dan jernih. Hasil pengamatan berdasarkan konten atau materi yaitu terdapat identitas yang jelas, materi sudah urut dan teratur. Hasil pengamatan berdasarkan sistematika yaitu kegiatan sudah berurutan dimulai dari pembuka, inti, dan penutup. D. Tahap refleksi simulasi siklus 2. Kelebihannya seperti 1. Tampilan gambar jelas, terang, dan tidak bergoyang. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 2 ini, proses dan kualitas belajar peserta didik meningkat dibandingkan dengan pembelajaran siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya semua deskriptor secara optimal, maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas berhenti di siklus 2. B. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. 1. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1. Kelebihannya yaitu suara guru dalam melakukan simulasi sudah terdengar jelas dan tampilan gambar pada saat simulasi jelas, terang, dan tidak bergoyang. Kekurangan dari simulasi siklus 1 yaitu materi yang disampaikan guru terlalu terburu-buru dalam proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal. 2. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 2. Kelebihannya yaitu guru dalam menggunakan model pembelajaran example dan example telah mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik pada saat simulasi siklus 2 ini daripada pembelajaran pada saat simulasi siklus 1. Bab 5. Simpulan dan saran tindak lanjut. 1. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada simulasi siklus 1 telah meningkat dibanding dengan tahap prasiklus. Pada simulasi siklus 2, peneliti telah melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dibanding dengan simulasi siklus 1. Maka dari itu, hasil kegiatan simulasi pembelajaran yang telah dilakukan selama siklus 1 dan 2 dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa model example dan example telah mencapai keberhasilan, peningkatan proses dan kualitas belajar peserta didik. 2. Saran dan tindak lanjut. Saran, guru sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang. Tindak lanjut, sekolah hendaknya memberikan fasilitas kepada guru untuk mengatasi kelemahan yang ada pada peserta didik. Itu saja presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.